Bab 93, Terima Ajalmu. Pengawal Fredkin mendengar ini, tanpa ragu sedikit pun, dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Jerry yang dalam sekejap. Tapi Jerry yang tetap berjalan ke depan dengan santai, seolah tidak melihat pengawal itu bergegas ke arahnya. Kakak ipar, hati-hati. Meskipun Yumikin tahu betapa kuatnya Jerry yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ini. Yuri Zhou memiliki senyum sinis di seluruh wajahnya, tidak hanya dia tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun, tetapi dia menantikan apa yang akan terjadi. Melihat bahwa Jerry yang bahkan tidak menghindar, Fredkin tertawa terbahak-bahak, bocah ini pasti sangat ketakutan sampai-sampai dia bahkan lupa untuk menghindar, ini adalah ahli yang aku sewa seharga 100.000 RMB, matilah kau. Bagaimana perasaannya jika dia tahu bahwa keluarga Xiong telah menghabiskan jutaan untuk mengundang juara tinju hitam Samba untuk berurusan dengan Jerry Yang? Saat dia tertawa terbahak-bahak, pengawal itu sudah bergegas ke depan Jerry Yang, dan menikam dengan 5 jarinya. Buk! Jerry yang menendangnya dengan ringan, dan tubuh pengawal seberat hampir 200 kg itu terbang lebih dari 10 meter di udara, dan mendarat dengan sangat tepat di atas peti mati yang belum diturunkan di atas truk. Saat pengawal itu dipukul oleh Jerry Yang, dia pingsan sepenuhnya. Melihat adegan ini, penonton terdiam. Seorang pria kuat dengan berat hampir 200 kg dengan satu tendangan terbang lebih dari 10 meter, apakah ini yang bisa dilakukan manusia? Mustahil bagi siapapun untuk mempercayai apa yang dikatakan, tetapi sekarang mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kontraktor tim bongkar menatap gedung Volair yang sudutnya sudah digali dan gemetar hebat. Tawa gila Fredkin berhenti tiba-tiba, dan ekspresi wajahnya membeku seketika. Apakah itu pengawal yang telah dia habiskan 100.000 RMB, kenapa dia bisa dikalahkan bahkan sebelum menyentuh tubuh Jerry Yang? Mata Yuri Zhou membelalak, penuh ketidakpercayaan, dan mulutnya sangat lebar sehingga dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Memikirkan penghinaan yang telah dia lakukan pada Jerry Yang di masa lalu, dan fakta bahwa dia membuat Jerry Yang berlutut untuk memohon pada Fredkin sekarang, dia hampir pingsan karena ketakutan. Hanya Yumikin yang sedikit terkejut, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan diam-diam menghela napas lega. Kamu bilang, meski tempat ini dibuldoser, keluarga kita tidak akan diizinkan tinggal di sini. Kamu bilang, 5 set peti mati ini disiapkan untuk kita, bahkan menyiapkan 1 set untuk putriku. Kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu. Sekarang, apakah kamu masih ingin melibas tempat ini? Apakah kamu masih ingin menyiapkan peti mati untuk putriku? Apakah kamu masih ingin aku berlutut dan memohon padamu? Suara Jerry yang semakin dingin dan keras, dan saat berbicara, dia sudah berjalan di depan Fredkin dan mencengkeram lehernya. Aku tidak hanya menyelamatkanmu sekali, tetapi juga memperingatkanmu lebih dari sekali. Kamu dapat berurusan denganku sesukamu, tetapi kamu tidak boleh memiliki niat apapun terhadap anggota keluargaku, tetapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Kalau sudah begini, akan kucabut nyawamu. Dengan sedikit kekuatan, Fredkin diangkat ke udara. Jerry yang menatap Fredkin dengan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, kata-kata terakhir apa yang harus kamu katakan? Setelah selesai, terima ajalmu. Setelah mengatakan hal itu, Fredkin tiba-tiba mengompol, dan dicekik oleh Jerry yang, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya bisa meronta dengan gila. Semua orang di tim pembongkaran terkejut, apakah Jerry yang benar-benar akan membunuh seseorang? Yuri Zhou sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena dampak visual gelombang demi gelombang. Setelah beberapa saat kelesuan, Yumikin tiba-tiba menjadi cemas dan bergegas ke depan. Kakak ipar, jangan impulsif, lepaskan dia cepat, membunuhnya tidak ada gunanya sama sekali. Pikirkan kakak, pikirkan Happy, jika kamu ditangkap karena membunuh orang, bagaimana dengan mereka? Karena dia tidak bisa bernapas, mulut dan wajah Fredkin mulai berubah menjadi ungu, dan pupilnya perlahan melebar. Kakak ipar, lepaskan, Fredkin akan mati.
Melihat Fredkin akan mati, Yumi Qin berteriak, dia sangat khawatir Jerry yang akan dibawa pergi karena pembunuhan. Secara alami, Jerry yang tidak akan membunuh Fredkin dengan mudah, tetapi hanya ingin membuatnya merasakan keputusasaan saat menghadapi kematian. Bruk. Jerry yang akhirnya melepaskannya, dan tubuh Fredkin jatuh lemas di tanah, dia langsung terengah-engah, dan memar di wajahnya sedikit berkurang. Yumi Qin juga sangat ketakutan, selama Jerry yang tidak melepaskannya, bahkan jika ada 10 detik lagi, Fredkin mungkin akan mati lemas. Kaki Yurizo juga lemas saat ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa Jerry yang akan sangat galak? Apakah ada kata-kata terakhir untuk diucapkan? Setelah selesai, aku akan mengirimmu ke ajalmu. Saat Yumi Qin menghela napas lega, Jerry yang mengulangi kalimat itu lagi, yang membuatnya gugup lagi, kakak ipar, kamu. Yumi, tidak peduli bagaimana orang lain menargetkanku, aku bisa menanggungnya, tapi hanya Lacey dan Happy yang mendukungku. Yumi Qin diinterupsi oleh Jerry yang sebelum dia selesai berbicara, siapa yang berani mempunyai niat terhadap mereka, tidak akan kulepaskan, Fredkin harus mati. Jerry Yang, kamu tidak bisa membunuhku. Keluarga Qin berteman dengan keluarga Guan. Aku satu-satunya pewaris keluarga Qin. Jika kamu membunuhku, kakek pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah mengalami perasaan hidup dan mati barusan, Fredkin awalnya mengira bahwa Jerry yang telah melepaskannya, tetapi dia tidak menyangka Jerry yang akan membunuhnya. Dia sangat ketakutan sampai-sampai dia berlutut di kaki Jerry yang dan memohon. Baru saja dia mengancam akan membuat Jerry yang berlutut di kakinya memohon belas kasihan, tapi sekarang dia berlutut di kaki Jerry yang merupakan ironi besar. Pada saat ini, Lacey Qin juga kembali setelah mengantar putrinya pergi. Melihat Fredkin berlutut di kaki Jerry yang memohon belas kasihan, dia sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kakak, tolong bujuk kakak ipar, dia hendak membunuh Fredkin. Yumi Qin berlari dengan cepat. Baru pada saat itulah Lacey Qin tahu mengapa Fredkin berlutut di depan Jerry Yang, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia berlari ke arah Jerry Yang dan membujuknya, Jerry Yang, jangan impulsif. Jerry Yang melirik Lacey Qin, dan berkata dengan wajah kosong, seperti apa karakter Fredkin, kamu tahu betul, dia menyiapkan peti mati untuk keluarga kita hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi lain kali. Jerry Yang, aku bersumpah, aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi di masa depan. Fredkin segera mengangkat tangan kanannya. Jerry Yang mencibir, kalau kata-katamu bisa dipercaya, babi pasti sudah bisa memanjat pohon. Hari ini, kamu harus mati. Melihat penampilan Jerry yang tak tertandingi, Lacey Qin merasakan kekuatan Jerry Yang untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Jerry Yang benar-benar berbeda dari biasanya yang lemah lembut dan penurut. Jerry Yang, kamu. Tepat ketika Lacey Qin hendak berbicara, dia dihentikan oleh Jerry Yang, Lacey, aku akan berjanji apapun yang kamu inginkan dariku, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak dapat aku janjikan. Aku merasa tidak nyaman jika dia tidak mati. Anggap saja ini untukmu dan putriku. Izinkan aku untuk menegaskan diriku sekali. Pada saat ini, Fredkin, yang masih berlutut di kaki Jerry Yang, tiba-tiba memasukkan tangan kanannya ke dalam jaketnya, dan tiba-tiba mengeluarkan belati yang berkilauan, dan langsung berlari ke Lacey Qin. Dia tahu dia tidak bisa membunuh Jerry Yang, dia hanya bisa memilih Lacey Qin. Bersambung.